Baik, memahami perubahan kalimat positif, negatif, dan tanya. Yang terakhir, memahami keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat. Baik anak-anak, tolong dipersiapkan buku catatannya dan pulpennya. Silahkan mengikuti pelajaran ini dengan serius. Oke, simple present tense itu pengertian simple present tense dulu. Gunanya untuk apa sih simple present tense itu? Guna dari atau fungsi dari simple present tense itu ada beberapa fungsi. Namun dalam pertemuan hari ini saya akan memfokuskan satu penggunaan, ya, satu kegunaan dari kalimat simple present tense itu, yaitu di sini simple present tense adalah bentuk tense, bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan habitual action. Apa itu habitual action? Yaitu kegiatan kebiasaan. Mungkin bisa kalian katakan the routine. Nah, rutin itu kegiatannya dilakukan berulang-ulang. Jadi habitual action atau the routine atau daily activity, kegiatan sehari-hari, ini yang dinamakan yaitu simple present tense, yaitu kegiatan kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, dalam simple present tense tentu harus ada kata kerja. Nah, kata kerja mana yang digunakan dalam simple present tense? Yaitu kata kerja yang dalam bentuk pertama, yaitu kata kerja yang digunakan dalam simple present tense ini adalah kata kerja bentuk pertama. Memang ada beberapa bentuk, ada kata kerja itu ada bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Verb 1, verb 2, verb 3. Contoh, kalau verb 1 itu go, verb 2 went, verb 3 gone. Kemudian verb 1 study, verb 2 studied, verb 3 studied. Itulah yang dimaksud dengan verb 1. Jadi yang verb 1 di situ adalah go study. Oke, anak-anak sudah mulai mengerti bahwa simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan kebiasaan atau daily activity. Sedangkan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Ya. Kemudian ada dua pola kalimat simple present tense. Dalam kalimat simple present tense itu ada dua bentuk, dua rumus. Seperti apa bentuknya? Ya, nomor satu yaitu ada subjek. Anak-anak tahu subjek? Ya, they, we, I, you, they, we, I, you. Kemudian ada he, she, it, itu subjek. Verb 1 yaitu seperti go, study, read, sing, play. Nah, itu namanya verb 1. Oh, itu objek. Jadi objeknya bebas tergantung daripada kata apa yang mengikuti kata kerja nanti. Contohnya eat apple, berarti objeknya apple itu sebagai objek, eat-nya sebagai verb 1. I eat an apple, berarti I sebagai subjek, verb 1 eat, kemudian an apple sebagai objek. Nah, rumus kedua yaitu ada subjek, ada verb 1. Nah, yang saya tulis merah ini adalah untuk subjek orang ketiga tunggal. Jadi kalau I study, maka nanti kalau subjeknya orang ketiga tunggal he ditambahi s atau es, he studies. Ya, gitu ya. Nanti kita bahas yang lebih banyak lagi di slide-slide berikutnya. Jadi nanti kalian harus ngerti subjek itu apa saja, verb 1 itu yang mana saja, objek apa saja, dan subjek verb 1 plus SES itu yang seperti apa. Kita bahas pelan-pelan ya. Ya, namun jangan lupa lagi kalian melakukan coret-coret atau tulis-menulis supaya bisa lama diingat. Kalau hanya kalian melihat saja nanti gampang lupa. Enak ya? Jadi lakukan sesuatu. Oke. Sekarang kita akan mengenal dulu subjek. Subjek atau pelaku yang melakukan pekerjaan itu subjek. Ya, contohnya subjek mereka. Mereka itu apa? Orang ketiga jamak. Jamak itu artinya lebih dari satu.
Mereka itu adalah orang lain, mereka. Orang ketiga jamak. Ya, apa orang ketiga jamak itu? Oh, they. Bahasa Inggrisnya they. Jadi subjek orang ketiga jamak itu they, artinya mereka. Yang kedua, subjek yang artinya kami atau kita. Orang pertama jamak. Orang pertama jamak itu kita, yang ngomong ikut. Ya, jadi yang berbicara ikut melakukan sesuatu. Apa subjeknya, anak-anak? Good, yaitu we, ya, kami atau kita. Oh, itu namanya orang pertama jamak. Jadi yang ngomong sama orang lain, namanya jamak adalah orangnya lebih dari satu. Itu jamak atau banyak boleh. Kemudian saya atau aku, itu namanya orang pertama tunggal. Apa orang pertama tunggal? Good, yaitu I. Kemudian ada kamu, kalian. Kamu satu orang, kalau kalian lebih dari satu orang, itu dinamakan, kalau kamu satu orang itu namanya orang kedua tunggal. Kalau kalian itu berarti lebih dari satu, maka itu dinamakan orang kedua jamak. Subjeknya apa, anak-anak? Sama. Jadi antara orang kedua tunggal dan jamak itu subjeknya sama dengan you, sama you. Jadi tidak ada bedanya. Oke, berikutnya ia laki-laki. Ia laki-laki itu namanya orang ketiga tunggal. Ya, seperti apa, anak-anak? Oke, good, yaitu he. Nah, kenapa saya berikan warna merah? Kalian nanti akan melihat rumus yang berwarna merah juga. Jadi yang warna merah di rumus itu nanti kepunyaannya subjek orang ketiga tunggal ini. Ya, jadi nanti bisa kalian lihat, oh berarti kalau subjeknya saya kasih merah itu berarti rumusnya yang menggunakan warna merah. Oke, berikutnya ia, perempuan. Orang ketiga tunggal. Kalau orang ketiga tunggal laki-laki itu he. Orang ketiga perempuan itu namanya iya, si. Nah, ini warna merah lagi. Berarti nanti menggunakan rumus atau pola yang berwarna merah. Yang terakhir yaitu satu benda. Nah, satu benda. Mungkin ada benda mati atau satu makhluk hidup. Ya, jadi bendanya tunggal, makhluk hidupnya juga tunggal. Ya, subjeknya menjadi apa, anak-anak? It, ya. Jadi kata subjek it itu untuk menggantikan benda atau makhluk hidup tunggal. Nah, di situ berwarna merah, berarti nanti subjek ini menggunakan rumus yang kedua. Gimana, anak-anak? Sudah paham dengan subjek? Subjek di sini adalah pelaku atau orang atau benda yang melakukan sesuatu. Nah, setelah kita kenal dengan subjek, kita lihat atau kita kenali dengan yaitu verb one, kata kerja bentuk pertama. Sudah ngerti subjek, baru kita melangkah ke verb one atau kata kerja bentuk pertama. Oke, kita coba. Verb one. Kalau verb one subjeknya they, verb one-nya sleep, berarti kita menggunakan yang rumus pertama. Ya, jadi tidak ada apa-apa, langsung subjek sleep. They sleep. Oke. Kemudian kalau we sleep. Sama, anak-anak ya. Jadi kalau subjek yang hitam, berwarna hitam, maka menggunakan rumus yang nomor 1. Kemudian kalau I sleep, you sleep. Nah, ini pada yang berwarna merah ini berarti kalian nanti menggunakan rumus yang nomor 2 yang ada merah-merahnya. Terus diapakan? Lihat. Ya, he sleeps, ada S-nya. Oke, enak toh anak-anak? Gampang toh? It's very easy for you. Yeah. So, if the subject C, ya, sleep, you have to add S. She sleeps. Ya. It sama. It sleeps. Oke, anak-anak, they sleep, we sleep, I sleep, you sleep, he sleeps, she sleeps,
It sleeps, ada S-nya. Ini untuk kata kerja yang ditambahi S. Untuk subjek orang ketiga tunggal atau benda tunggal, yaitu khusus subjek yang berwarna merah. Kemudian kita coba kenali dulu, yaitu kita pasangkan dengan verb yang lain, yaitu verb one yang lain. Tadi kata kerjanya tentang sleep. Apa artinya sleep, anak-anak? Tidur, ya, good. Sekarang jika subjek kata kerjanya watch, ya, maka menjadi they watch. Ini kata kerjanya saya samakan sampai ke subjek semuanya. Untuk subjek semuanya kata kerjanya sama, nak ya, biar gampang dilihat perbedaannya. Jadi tidak saya beda-bedakan kata kerjanya agar gampang dipahami. Oke, kalau subjeknya they, kata kerjanya verb one-nya watch. Apa artinya watch, anak-anak? Oke, menonton, ya. They watch. Kalau we, ada S-nya enggak, nak? Ada. We watch. I watch. You watch. Nah, sekarang perhatikan yang subjek berwarna merah. Oke, anak-anak. Apa yang akan terjadi pada kata kerja watch? Ya, he watches. Kenapa ditambah ES, Pak? Karena kata kerja itu diakhiri huruf CH. Ya. Jadi kata kerja jika diakhiri huruf CH, maka kata kerja itu kalau subjeknya orang ketiga tunggal harus ditambahkan ES. Menjadi he watches. Kalau she, sama, she watches. Kalau it watches. Gimana anak-anak? Sudah mulai ngerti? Oke, sekarang kita akan melihat kata kerja yang lain. Tadi tentang sleep, tidur. Yang kedua watch. Yang ketiga saya pasangkan dengan kata kerja try. Apa artinya try? Mencoba. Oke, kalau they try. Jadi kalau subjeknya yang berwarna hitam, itu kata kerjanya tidak perlu ditambah apa-apa. Jadi cukup verb one saja. Oke, kemudian we sleep. Sorry, bukan sleep, try. We try. I try. You try. Nah, sekarang kita melihat subjek orang ketiga tunggal, yaitu yang berwarna merah, sehingga rumusnya kalian menggunakan yang rumus berwarna merah. Oke, menjadi he tries. Kenapa tries? Nah, jadi perhatikan anak-anak, jika kata kerjanya diakhiri huruf Y dan didahului huruf mati, saya ulangi, jika kata kerja verb one itu diakhiri huruf Y dan didahului huruf mati atau konsonan, maka huruf Y di situ harus diganti dengan I dulu, baru ditambah dengan ES. Gimana anak-anak? Masih bingung? Ya, nanti banyak contoh-contoh berikutnya. Jadi saya ulangi ini sekali lagi, jika subjeknya orang ketiga tunggal dan menemukan kata kerja verb 1 dan verbnya itu diakhiri huruf Y dan didahului huruf mati. Huruf mati tahu nak? Ya, R itu termasuk huruf mati. Kalau O huruf apa, anak? Huruf hidup, ya. Oke. Kalau U huruf apa? Huruf hidup. Good. Jadi kalau huruf mati seperti ini prosesnya. Jadi kalau she tries, it tries. Gimana anak-anak? Ada 3 contoh kata kerja ini. Harapan saya kalian sudah mulai mengerti bagaimana menggunakan simple present tense di dalam kalimat nanti. Oke, baik anak-anak, kita melangkah ke slide berikutnya, yaitu kita akan belajar atau kita akan memahami kata kerja mana yang ditambahi S atau ES. Jadi kalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya harus ditambahi S atau ES. Sekarang kita mau lihat S atau ES itu kata kerja yang mana saja. Ya,
kita lihat dulu. Yang A, di situ saya bagi dua. Yang A, jika subjeknya dalam kalimat itu merupakan orang ketiga jamak, they, orang pertama jamak we, orang pertama tunggal I, dan orang kedua tunggal atau jamak you, maka tidak perlu ditambah S atau ES. Tidak ada perubahan ya. Jadi tetap. Jadi kalau subjeknya Dewi Ayu, they, we, I, dan you, maka kata kerjanya hanya menggunakan kata kerja bentuk pertama, verb 1. Nah, yang bagian B inilah jika subjeknya orang ketiga tunggal harus ditambah S atau ES-nya. Jika subjek dalam kalimat adalah orang ketiga tunggal he, she, it, maka harus ada perubahan pada kata kerja, yaitu penambahan S atau ES. Nah, kalian sambil menulis nak ya, supaya gampang diingat-ingat. Kalau kalian hanya melihat slide aja gampang lupa. Nanti bingung yang mana yang ditambah S, mana yang ES. Jadi yang ditambah S atau ES, subjek yang bagaimana anak-anak? Oke, subjek orang ketiga tunggal yang saya beri warna merah tadi, yaitu he, she, it. Oke, nomor 1. Kata kerja bentuk pertama, verb 1 yang ditambah S adalah read menjadi reads, sing menjadi sings. Ini jika subjeknya he, she, it. Drink menjadi drinks, run menjadi runs, eat menjadi eats. Ya. Oke. Yang berikutnya. Kata kerja bentuk pertama, verb 1 yang berakhiran dengan O, CH, SH, SS, X atau dan Z itu ditambah ES. Jadi kata kerja yang diakhiri huruf O, CH, SH, SS, X dan Z harus ditambah dengan ES. Tahu anak-anak kata kerja mana yang diakhiri huruf O? Ya, semuanya ngerti pasti. Apa itu? Go menjadi goes. Ya, harus ditambah ES anak-anak. Karena kata kerja bentuk pertama ini diakhiri huruf O. Nah, sekarang yang diakhiri huruf CH, watch menjadi watches. Yang diakhiri dengan SH, ya, wash, apa artinya wash anak-anak? Oke, good, mencuci. Wash menjadi washes. Kiss, ya, tahu anak-anak? Oke, kiss menjadi kisses. Fix, apa artinya fix anak-anak? Oke, memperbaiki bisa. Fix menjadi fixes. Bass, apa artinya bass itu anak-anak? Kalau lebah itu bunyinya apa? Mendengung, ya. Bass, ya. Ya, kata kerja yang diakhiri huruf Z ini enggak terlalu banyak, maka ini contohnya adalah bass menjadi basis. Ya. Oke, ini adalah kata kerja yang diakhiri huruf O, CH, SH, SS, X, dan Z harus ditambah ES jika, sekali lagi, subjeknya orang ketiga tunggal. Saya ulang, jika subjeknya orang ketiga tunggal, he, she, it. Tapi kalau subjeknya they, we, I, dan you, tidak perlu ditambah apa-apa, yaitu langsung verb 1 atau verb pertama atau kata kerja bentuk pertama. Ini anak-anak sudah ya? Oke, good. Kita melangkah ke nomor berikutnya. Kata kerja bentuk pertama, verb 1 yang berakhiran huruf Y dan didahului huruf mati atau konsonan, maka huruf Y di situ diganti dengan huruf I, kemudian baru ditambah ES. Kayak di contoh tadi anak-anak ya. Bisa? Ya. Konsonan atau huruf mati, banyak sekali, nanti lihat contohnya. Seperti apa? Study, huruf Y didahului huruf D. Huruf D itu yang dimaksud huruf mati adalah D-nya tadi. Jika menemukan kata kerja seperti ini dan subjeknya orang ketiga tunggal, maka huruf Y-nya diganti dengan I, baru ditambahi ES. Kemudian
Try, ya kayak tadi di contoh, menjadi tries. Fry, apa artinya fry anak-anak? Menggoreng, ya. Fry, maka menjadi fries. Kalau subjeknya my mother fries, ya. Bukan my mother fry, karena my mother orang ketiga tunggal. Cry, apa artinya cry anak-anak? Menangis, ya. Menangis menjadi cries. Fly artinya terbang. Huruf matinya mana anak-anak? L, ya. L di situ huruf mati. Maka Y-nya diganti dengan I baru ditambah dengan ES. Inilah anak-anak kata kerja mana yang ditambah S atau ES. Jadi saya harap kalian hafal betul kata kerja mana jika diakhiri huruf O, CH, SH seperti apa. Kemudian jika kata kerja itu berakhiran huruf Y seperti apa. Yang nomor 4 ini adalah kata kerja yang berakhiran huruf Y namun didahului huruf vokal. Yang nomor 3 tadi huruf Y didahului huruf mati. Sekarang nomor 4 didahului huruf hidup. Terus bagaimana caranya? Hanya ditambah S saja. Tidak usah ditambah, tidak usah Y-nya diganti I baru ditambah ES, tidak. Jadi berbeda dengan nomor 3. Kalau nomor 3 itu Y-nya diganti I baru ditambahi ES. Sedangkan nomor 4, jika kata kerja verb pertama itu didahului huruf mati, maka jika subjeknya orang ketiga tunggal cukup ditambahi S saja. Oke anak-anak paham? Contohnya C, apa artinya C? Mengatakan. Huruf hidupnya mana? A. C menjadi says. C, she says. C, my father says. Play menjadi plays. Buy menjadi buys. Enjoy menjadi enjoys. Inilah anak-anak. Jadi kata kerja mana saja yang ditambah S atau ES. Nah, yang ditambah S atau ES hanya subjeknya, sekali lagi, orang ketiga tunggal. Sebutkan anak-anak, apa? Masih ingat di atas? He, she, it. Nama orang tunggal. Ya, contohnya hanya Tono, hanya Tini, itu nama orang tunggal. Termasuk orang ketiga tunggal, nama orang. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kalian akan berlatih yaitu menggunakan kata kerja tersebut, yaitu change the verb in the bracket. Ubahlah kata kerja di dalam kurung ke dalam bentuk simple present tense dengan benar. Ya, rubahlah kata kerja yang ada di dalam kurung ke dalam bentuk simple present tense dengan benar. Oke, ini soalnya. Kalian tulis jawabannya saja. Oke, silahkan ditulis jawabannya saja. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, sampai nomor 10. Sebelum kalian menambahkan atau merubah kata kerja di dalam kurung, kalian ingat-ingat dulu subjeknya anak-anak. Kalau he, orang keberapa? Orang ketiga tunggal. Mr. Wahyu, orang keberapa? Orang ketiga tunggal. She, orang ketiga tunggal. I, orang pertama tunggal. My father, orang ketiga tunggal. Ramza, orang ketiga tunggal. Students, the students, orang ketiga tunggal atau jamak anak-anak? Orang ketiga jamak. 8, they, orang ketiga jamak. My little sister, orang ketiga tunggal. Tio, orang ketiga tunggal. Saya ingatkan sekali lagi, kata kerja yang ditambah S atau ES hanya subjeknya atau jika subjeknya orang ketiga tunggal. Silakan dikerjakan. Go. Muhammad dari segi pertama. Tadi. Satu dia jawabnya Ya. Ya, betul. Yang kedua, going. Ya. Tiga, books. Ya. 4, read. Tidak ada S-nya. Ada S-nya. Ya. Oh, tidak ada. Kalau ada salah. 5, baca.
Iya. Mas, Budi, Iya. Budi, Enggak. Salah. kapan, kon, Ada S-nya. ada. Belum benar. Lain, Iya, betul. lain. Iya. Yang ini kapan, itu yang Hmm? Linus sama wasit. Oh, yang salah. Iya. 4. Read-nya enggak usah ada S-nya. Sama apa? 8 enggak? Oh, Lagi cleanse. Clean juga enggak boleh ada S-nya. enggak semuanya kan Pak. Iya. Oh, ini diperbaiki. Hmm. Pas nyari Oh, iya. temen yang diperbaiki. Hmm. Itu, Oke, anak-anak finish. Saya kira sudah selesai semua karena sudah jelas saya terangkan di depan tadi dan kalian sudah ngerti kata kerja mana yang ditambah S atau ES, sedangkan subjeknya mana saja yang harus ditambah S atau ES ya. Oke. Number 1. Ya. Siapa bisa ini? Semua bisa anak-anak ya. Oke, nomor 1 teaches. Kenapa ditambah ES? Karena kata kerja diakhiri huruf CH. Ya, karena subjeknya orang ketiga tunggal, he. Ya. Mr. Wahyu orang ketiga tunggal, maka go ditambahi ES. Karena kata kerja di situ diakhiri huruf O. Orang ketiga tunggal, kata kerjanya cook, maka hanya ditambahi S saja karena tidak masuk dalam rumus. Ya, kalau kata kerja nggak masuk dalam rumus dan subjeknya orang ketiga tunggal hanya ditambahi S. Oke anak-anak? Ya, yang nggak masuk di dalam rumus itu berarti kata kerja jika subjeknya orang ketiga tunggal cukup ditambahi S. I orang pertama tunggal, maka tidak perlu ada tambahan apa-apa. Ya, jadi I read a comic in the afternoon. My father orang ketiga tunggal. Ya, dan kata kerja diakhiri huruf SH, maka menjadi my father washes the car every Sunday. Ya, bapak saya membersihkan mobil every Sunday, setiap hari Minggu. Ramza orang ketiga tunggal, kata kerjanya diakhiri huruf Y dan didahului huruf mati, maka menjadi Ramza studies English twice a week. Subjeknya orang ketiga tunggal atau jamak anak-anak? Jamak, karena studentnya ada S-nya itu ciri-ciri dari subjek lebih dari satu. Nah, pelakunya lebih dari satu. Maka menjadi apa anak-anak? Clean saja, tidak perlu ditambahi apa-apa. They, orang ketiga jamak. Come-nya ditambahi apa anak-anak? Tidak ditambahi apa-apa. Karena subjeknya bukan orang ketiga tunggal. My little sister, orang keberapa anak-anak? Orang ketiga tunggal. Kata kerjanya diakhiri huruf Y dan didahului huruf mati, maka akan menjadi my little sister cries in the night, menangis di malam hari. Tio, orang keberapa? Ketiga tunggal. Play diakhiri huruf Y, namun kata kerja kata atau huruf sebelumnya bukan huruf mati, huruf hidup, maka hanya ditambahi S saja. Theo plays a game in the afternoon. Ada yang betul semua? Banyak. Bisa anak-anak ya? Ya, jadi yang berwarna merah ada tambahan S atau ES itu menandakan bahwa subjeknya itu orang ketiga tunggal. Cara menambah S atau S kalian sudah paham. Next, berikutnya. Kalimat simple present tense itu dibagi atas 3 kalimat dasar, yaitu bentuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat positif itu pernyataan, kalimat negatif itu menyangkal, mengatakan tidak,
kalimat interrogatif itu bertanya, apakah? Kalimat positif itu kalimat pernyataan, negatif itu menyangkal atau menyatakan tidak, kalimat interrogatif kalimat tanya yang artinya apakah. Nah, kita lihat dulu formnya, rumusnya. Kalau kalimat positif itu tadi yaitu subjek verb one. Kalau yang merah berarti subjeknya orang ketiga tunggal. Oh, yang IES belum Bapak merah itu ya, seharusnya itu merah. Di subjek verb one, S, ES atau IES. Kemudian untuk kalimat negatif itu subjek menggunakan kata kerja bantu do dulu. Jadi setelah subjek ada do atau does. Kalau do itu subjeknya they, we, I, you, sedangkan does subjek orang ketiga tunggal yaitu he, she, it. Baru ditambahin not. Kalau sudah meminjam does, verb berikutnya tidak boleh ditambah s atau es, yaitu kembali ke bentuk pertama, baru subjek, objek. Yang rumus bertanya apakah itu pakai do atau does. Kalau yang do itu subjeknya they, we, I, dan you. Yang does itu he, she, it. Baru subjek, verbnya tidak boleh ditambah s atau es. Kembali ke verb pertama. Kita lihat contohnya anak-anak. They drink milk every morning. Ya, drinknya tidak ada s-nya. Maka kalau mereka tidak minum susu setiap pagi, menjadi they do not drink milk every morning. Pakai do not. Drinknya juga tetap tidak ada perubahan apa-apa. Bertanya, apakah mereka minum susu setiap pagi? Do they drink milk every morning? Ya, pakai do. Ya. Jadi kata kerja yang tidak ada s atau es itu menggunakan do. Karena subjeknya bukan orang ketiga tunggal. Kita lihat contoh berikutnya. He drinks milk every morning. Drinknya ada s-nya. Kenapa ada s-nya? Karena subjeknya orang ketiga tunggal. He. Nah, bentuk negatifnya dia tidak minum susu, maka menjadi he does not drink milk every morning. Oke, ya. Kemudian pertanyaannya adalah does he drink milk every morning? Ya. I watch TV every day. Negatifnya saya tidak menonton TV setiap hari. I do not watch TV every day. Pakai do karena subjeknya I dan watch-nya tidak ada s atau es. Pertanyaannya, do I watch TV every day? Yes. Ya, contoh berikutnya. Kalau watch subjeknya John menjadi John watches TV every day. Menjadi John does not watch-nya. Watch-nya itu tidak boleh watches lagi anak-anak. Karena es-nya masuk di does itu. Ya. Jadi sudah dipinjam does. Kalau kalian punya S1 diminta 1, habis atau masih? Habis. Karena disinilah es di watch itu masuk di does ini. Dipinjam di does ini. Dia tidak menonton TV setiap hari. Menjadi does John watch TV every day? Kalau sudah ada does, watch-nya tidak ada es-nya. Oke anak-anak. Berikutnya gunakan do not. Nah, do not itu bisa disingkat menjadi don't. Itu untuk subjek they, we, I, dan you. Sedangkan does not atau doesn't itu kalian gunakan untuk subjek he, she, it. Gimana anak-anak? Paham? Sudah paham? Oke, good. Jadi ya, ini adalah bentuk-bentuk kalimat. Nah, kemudian kalimat ini kalian perhatikan dengan baik. Kalau kalimat positif seperti apa, negatif seperti apa, kalimat tanya seperti apa. Itu anak-anak ya. Saya harap kalian bisa memahaminya. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kalian, bisa menambah wawasan kalian. Seandainya nanti masih bingung, nanti materi ini akan diupload di GCR, tapi belum hari ini anak-anak ya. Saya ingatkan sekali lagi, jika kalian ada tugas, tolong segera selesaikan, jangan menunda-nunda. Oke anak-anak,
I think that's all for today. Hari ini saya akhiri dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena masih ada materi yang perlu saya sampaikan. Oke, everybody, thank you very much for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.